Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi tentang penelitian kualitatif, teori maupun praktiknya dalam kegiatan penelitian. Yang pertama, kita langsung saja kepada definisi dari penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami dan menjelaskan segala bentuk fenomena sosial atau perilaku manusia melalui pengumpulan data berupa teks, gambar, suara, atau bahan-bahan lainnya yang bersifat non-angka. Sehingga dalam penelitian kualitatif, peneliti harus bisa berusaha untuk menggali makna, pola, dan hubungan yang kompleks dalam konteks alami di mana fenomena tersebut terjadi. Karena ini mengacu kepada yang namanya peneliti, maka di dalam kegiatan penelitian kualitatif, yang namanya peneliti memiliki posisi sebagai instrumen kunci. Sehingga dia memiliki posisi yang penting. Dan posisi ini harus dikerjakan sesuai dengan kode etik dia selaku peneliti. Kemudian berkaitan dengan karakteristik penelitian kualitatif, ada beberapa poin penting ya yang membedakan jenis penelitian ini dengan penelitian lainnya atau semisal dengan pendekatan penelitian kuantitatif. Pertama, karakteristik penelitiannya bersifat deskriptif. Artinya, penelitian kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, menarasikan, dan memahami fenomena, bukan hanya untuk mengukur atau menguji hipotesis seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Yang kedua, datanya bersifat kualitatif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif itu biasanya bersifat narasi atau deskriptif. Lain itu, ada juga data bersifat non-angka dan biasanya berupa teks, audio, ataupun gambar. Kemudian di dalam penelitian kualitatif, biasanya teori itu bersifat berkembang. Jadi karakteristik yang ketiga, teori yang ada dalam penelitian kualitatif itu bersifat berkembang. Artinya dalam penelitian kualitatif seringkali justru menghasilkan teori atau konsep yang berkembang berdasarkan pada analisis data, bukan seperti halnya dalam penelitian kuantitatif yang sangat bergantung pada angka dan teori yang telah ada. Kemudian yang keempat, penelitian kualitatif itu bersifat fleksibilitas. Artinya penelitian ini memungkinkan peneliti untuk lebih fleksibel dalam menghadapi perubahan dan untuk memahami konteksnya. Kemudian peneliti seperti yang tadi sudah dikatakan, dalam penelitian kualitatif merupakan instrumen kunci atau instrumen utama. Peneliti sangat mempengaruhi proses pengumpulan dan interpretasi data melalui interaksi dengan peserta penelitian, refleksi diri, dan interpretasi subjektif. Untuk itulah, maka dalam penelitian kualitatif, etika penelitian itu harus dijunjung tinggi, sehingga data yang ditampilkan itu bukanlah data yang manipulatif, tetapi data yang bersifat apa adanya. Kemudian yang terakhir, yang menjadi karakteristik penelitian kualitatif adalah penekanan pada proses. Untuk itu, maka dalam penelitian kualitatif bisa mencakup kepada perubahan seiring berjalannya waktu, dinamika hubungan, dan tahap yang terlibat di dalamnya. Kemudian, adapun instrumen yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif, setidaknya terdapat 5 instrumen penelitian. Yang pertama adalah wawancara, ya, baik itu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, observasi, baik itu observasi langsung ataupun tidak langsung, partisipan atau non partisipan, dokumentasi, ya,
fokus group discussion, dan melalui apa yang disebut dengan catatan lapangan. Kelima, instrumen penelitian ini digunakan dalam penelitian kualitatif menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga setting lokasi ini nantinya menentukan instrumen apa yang tepat dalam kegiatan penelitian tersebut. Kemudian berkaitan dengan instrumen tadi, ada dua hal penting yang juga perlu digarisbawahi. Yang pertama yaitu validasi data. Validasi data ini adalah proses memeriksa keabsahan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti. Ini berarti memastikan bahwa data yang ditunjukkan benar-benar mencerminkan fenomena atau kejadian yang diteliti dengan cara yang tepat atau secara apa adanya. Validasi data ini yakni dengan cara meneliti, meminta informasi dari informan penelitiannya, kemudian dari informan penelitiannya itu didapatkan informasi tersebut, dan setelah diketik, dicatat, dan lain sebagainya, maka hasilnya ditunjukkan kembali kepada informan penelitian. Kemudian informan membaca kembali, dan bila dianggap setuju, maka dia akan memberikan tanda tangan. Nah, itulah yang disebut dengan validasi data dalam kegiatan penelitian kualitatif. Triangulasi adalah pendekatan untuk memeriksa keandalan temuan penelitian dengan menggabungkan berbagai sumber data, metode, atau sudut pandang. Dengan menggunakan berbagai sudut pandang atau sumber data yang berbeda, maka dalam triangulasi peneliti dapat menguji apakah temuan-temuan serupa atau konvergen sehingga meningkatkan kepercayaan pada hasil penelitian. Misalnya, ketika kita melihat objek tertentu, objek tersebut dilihat dari wawancara, dilihat dari sisi observasi, dilihat dari sisi dokumentasi. Jika ketiga-tiganya valid, ya, jika ketiga-tiganya sama, di observasi hasilnya begitu, di wawancara pernyataannya juga begitu, dan didokumentasikan juga begitu, maka bisa dikatakan inilah data yang sesuai apa adanya atau triangulasi. Kemudian berkaitan dengan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif, jadi data yang dikumpulkan ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen-instrumen yang tadi sudah disebutkan. Kemudian data itu disajikan, kemudian dilakukan reduksi. Reduksi dalam rangka memilah dan memilih mana data yang dianggap sudah tepat, mana yang perlu dilakukan pengecekan kembali. Apabila sudah direduksi, bisa disajikan dan kemudian ditarik kesimpulan. Tapi apabila data itu dianggap tidak penting, maka peneliti boleh membuang atau menyampingkan data tersebut. Jika data itu di luar dari yang diharapkan, tetapi masih dianggap penting, maka itu bisa dianggap sebagai temuan penelitian. Begitu ditarik kesimpulan atau penarikan kesimpulan atau verifikasi di sini, dan data dianggap masih meragukan, maka di dalam penelitian kualitatif, peneliti wajib kembali melakukan pengumpulan data ulang. Sehingga dalam penelitian kualitatif, kuncinya adalah pada titik jenuh data. Kalau datanya tidak berubah lagi memberikan respon, ya, jadi kalau ditanya, kalau diobservasi dan diamati, itu bentuknya tetap sama seperti yang di awal, ya, tidak ada perubahan, gitu kan? Apakah Anda melakukannya? Jawabannya iya. Diamati juga, oh iya. Kemudian didokumentasikan, kita lihat iya jawabannya, maka itulah titik jenuh dari penelitian kualitatif. Dan apabila sudah sampai data itu pada titik jenuh, ya, dengan berbulan-bulan kita lakukan penelitian yang ada subjek tersebut, maka bisa dikatakan bahwa data bisa kemudian ditarik versi sebenarnya. Berkaitan dengan macam-macam metode penelitian kualitatif, ada penelitian historiografi, ada fenomenologi, ada studi kasus, ada filologi, ada etnografi,
dan lain-lain sebagainya. Jadi setiap metode ini ada langkah-langkahnya. Historiografi punya langkah, fenomenologi punya langkah, studi kasus juga punya langkah. Makanya ketika kita menggunakan penelitian kualitatif, maka langkah-langkah inilah yang digunakan. Setiap langkah itu berbeda, makanya disesuaikan. Kalau seandainya penelitian kualitatif, metode historiografi, maka tentunya langkahnya akan berbeda dengan metode penelitian kualitatif dengan metode fenomenologi. Sebagai contoh, apabila penelitian kita ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitiannya adalah penelitian sejarah. Maka langkah-langkahnya adalah yang pertama adalah heuristik, pengumpulan data sejarah. Kemudian setelah data-data dikumpulkan, maka dilakukan proses verifikasi. Layak nggak sumber sejarah tersebut menjadi informan penelitian kita. Setelah dianggap layak, maka dilakukan proses interpretasi yang kemudian ingin menafsirkan data ini secara apa adanya, ya, kemudian dilanjutkan dengan historiografi atau dilanjutkan dengan penulisan sejarah. Nah, ini tentunya akan berbeda dengan ketika kita membahas metode penelitian kualitatif dengan metode penelitian fenomenologis, studi kasus, dan lain sebagainya. Baik, dengan demikian maka terakhir sudah pertemuan kita hari ini, dan sampai ketemu dengan materi-materi lainnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.